Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Industri farmasi yang berada di bawah Kementerian BUMN didesak menurunkan lagi harga PCR. Upaya ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas daerah. Aturan wajib tes PCR sendiri sebelumnya menjadi polemik di masyarakat karena kebijakan pemerintah yang terus diubah-ubah. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa harga tes usap berbasis real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR di Indonesia sebetulnya bisa lebih murah sampai di bawah Rp200.000. Andre meminta pemerintah mencarikan solusi terbaik agar BUMN farmasi tetap mendapatkan keuntungan dan di sisi lain masyarakat pengguna PCR tidak terbebani. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah bahwa harga PCR di Indonesia bisa di bawah 200.000 dan ini menguntungkan masyarakat, rakyat Indonesia dan sebenarnya lab-lab itu juga sudah mendapatkan untung. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menilai tes PCR sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu syarat dalam melakukan perjalanan lintas daerah. Kendati demikian, mahalnya biaya PCR dirasa sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, Intan meminta agar harga PCR bisa kembali ditekan tanpa mempengaruhi akurasi hasil tes PCR. Masih tentunya menjadi catatan karena menjadi kewajiban antara lain untuk transportasi dan sebagainya, sehingga kami berharap bahwa bisa lebih ditekan. Karena bicara dari komponen biaya, apa yang disampaikan itu masih bisa ada profit margin sehingga harganya mestinya masih bisa di bawah 275. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan turun dari 20% menjadi 5%, sehingga ada banyak pasangan calon yang dapat berkontestasi di gelaran Pilpres 2024. Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa semua partai yang ada di parlemen telah sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu artinya dinamika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk pemilu presiden 2024 akan tetap menggunakan aturan yang sama, yakni minimal 20%. Ya, dinamika antara yang minta dinaikkan presiden threshold dan yang minta diturunkan presiden threshold kan memang ada. Tetapi kan kita kemarin sudah sepakat bahwa tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut Sufmi Dasko, dinamika perubahan presidensial threshold sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen. DPR secara institusi belum membahas bagaimana mengubah aturan presidensial threshold tersebut. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki masalah jika ada aspirasi dan wacana dari pihak manapun untuk merubah ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga kita masih belum bicara secara institusi melalui jalur yang tepat, mekanisme yang ada, kalau memang ada aspirasi untuk menaikkan atau menurunkan presiden threshold. Zikri Yasarto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pembenahan digitalisasi olahraga nasional sebagai ajang dalam mencari potensi dan bakat atlet-atlet muda di pelosok negeri, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan prestasi olahraga. Usai rapat dengar pendapat umum dengan Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO PWI Pusat di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti mengatakan, database olahraga nasional sangat diperlukan dalam melakukan kaderisasi dan menemukan potensi bakat atlet baru. Untuk itu, pemetaan keunggulan daerah dalam prestasi olahraga harus didorong dengan penguatan pembinaan yang komprehensif dan efektif. Tidak punya data-data secara detail karena data-data ini penting untuk kaderisasi atau menemukan bibit-bibit baru. Oh, ini prestasi sebenarnya kan sudah bisa, menurut saya sebenarnya kalau kita punya data-data sudah bisa dikategorikan dan bisa langsung dibuka. Oh, provinsi ini sering juara apa ya? Oh, sering bidang olahraganya yang ini. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo menekankan pentingnya peranan wartawan olahraga dalam meningkatkan semangat daerah
untuk melakukan pembinaan dan memberi perhatian khusus kepada para atlet muda berbakat. Peran dari wartawan olahraga itu seperti apa? Bagaimana peran wartawan olahraga bisa menggelorakan semangat para daerah untuk pembinaan dan memberikan perhatian. Komisi 10 DPR RI juga menginginkan keterbukaan informasi dijadikan sebagai bagian dari evaluasi dan perkembangan kemajuan olahraga nasional di berbagai cabang. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI terkait data terpadu kesejahteraan sosial mendesak diperbaharui. Setelah jeda berikut ini. Pada KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow yang dihadiri 121 kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia menegaskan akan berperan aktif dalam program perbaikan iklim. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, rusaknya ekosistem alam salah satunya akibat pengaruh gas emisi yang meningkat. Hafiz Thohir menegaskan Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi emisi karbon di tahun 2030. Umat manusia di muka bumi ini mengalami ancaman yang serius terhadap menipisnya ozon dan juga global climate change yang terjadi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kenaikan air laut dan mencairnya kutub utara dan selatan menyebabkan meningkatnya air laut, sehingga rob masuk ke daratan menyempit, laut melebar, dan ini merupakan ekses daripada kerusakan lingkungan. Hafiz menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon adalah pengembangan energi baru terbarukan. Tadi kami melihat bahwa ada angka 77.000 triliun kita untuk bisa lepas daripada sequence yang sudah diarahkan sampai ke 2045 nanti. Itu artinya sebesar 3,3% GDP per tahun yang harus kita siapkan investasi dalam rangka untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan iklim dunia ini. Dalam pertemuan Parlemen COP26 di Glasgow, Inggris, Indonesia menegaskan akan mendukung pembangunan infrastruktur hijau sekaligus menyelesaikan permasalahan lingkungan. Tentu memerlukan dukungan negara-negara yang telah lebih dulu maju dalam hal teknologi dan lingkungannya. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembahasan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak mutakhir. Picu persoalan mendasar kemiskinan menyebabkan program bantuan pemerintah yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Ditemui di gedung DPR baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial mendesak diperbaharui agar tidak terdapat kecemburuan di tengah masyarakat. Saya kira memang perbaikan DTKS sudah sangat mendesak ya untuk dilakukan karena data DTKS inilah yang menjadi sumber rujukan bagi selain data untuk bantuan sosial tapi juga data untuk BPJS ya. Kemudian data untuk listrik, ya, subsidi listrik, dan lain-lain. Senada dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan dengan perbaikan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, persoalan tumpang tindih dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran dapat teratasi. Dan yang terakhir itu tentang perbaikan data atau penargetan melalui data DTKS yang sekarang ini sedang berlangsung. Dengan harapan pada tahun ini selesai 60% dan ditargetkan pada tahun 2024 data DTKS tersebut sudah selesai 100%. Data terpadu kesejahteraan sosial ini nantinya akan dijadikan sistem integrasi satu data penerima bantuan sosial yang transparan dan bisa diakses oleh publik. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar
terkait penolakannya untuk melakukan zero deforestasi dan pengendapan pembangunan menuai banyak kritik. Komisi 4 DPR RI meminta Menteri LHK lebih bijaksana dalam memberikan pernyataan, terutama terkait dengan keputusan-keputusan internasional yang sudah disepakati. Anggota Komisi 4 DPR RI, Rizky Aprilia, menyatakan deforestasi belum terbukti membawa kesejahteraan bagi rakyat. Menurutnya, deforestasi justru membawa dampak negatif yang serius, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman yang menakutkan bagi umat manusia. Rizky menilai hutan sebagai kekayaan alam yang luar biasa bagi Indonesia, harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ia berharap Menteri LHK mempertimbangkan aspek perlindungan ekosistem lingkungan hidup yang lestari sebagai prinsip pembangunan Indonesia. Masalah zero deforestation itu ya saya harap juga kita tidak parsial dalam melihatnya, bahwa banyaknya bencana alam hari ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa harus ada pemetaan ulang mungkin. Jangan bilang zero deforestation tapi in fact pada kenyataannya ya tidak demikian. Rizky menambahkan pemerintah harus menghadirkan solusi masa depan yang lebih baik melalui pembangunan yang berkelanjutan tanpa mewariskan bencana untuk generasi penerus. Selain itu, ia meminta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengklarifikasi pernyataannya terkait pembangunan tidak boleh berhenti atas nama deforestasi. Pembalakan hutan secara liar masih terjadi. Beberapa hutan yang harusnya menjadi taman nasional atau hutan lindung pada kenyataannya beralih fungsi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan UMKM di Sumatera Utara dinilai sudah baik. Namun anggota Komisi 11 DPR RI menyayangkan program KUR belum menjangkau masyarakat di daerah non-perkotaan secara merata. Penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan UMKM di Sumatera Utara dinilai sudah baik. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI menyayangkan program KUR belum menjangkau masyarakat di daerah non-perkotaan secara merata. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Utara, Satori mengatakan banyak masyarakat masih sulit mendapatkan persetujuan fasilitas KUR disebabkan persyaratan yang rumit dari perbankan dan pemahaman masyarakat tentang fasilitas KUR. Masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi mengenai pengajuan fasilitas KUR, termasuk pentingnya kebersihan data di perbankan. Kalau kredit 50 juta itu tanpa agunan, tetapi kenyataannya tetap saja aturan perbankan tetap ditempuh dengan ada agunan, kemudian dengan tidak ada kena SLIK, sistem laporan informasi keuangan atau rapor merah lah dalam perbankan, tetap itu ditempuh. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengatakan, sulitnya persyaratan pengajuan KUR mendorong masyarakat memilih pinjaman online sebagai alternatif, karena prosesnya dianggap lebih mudah dengan tawaran bunga rendah dibanding bank. Harus membuat aturan lagi yang memang masyarakat untuk debitur, untuk meminjam itu lebih dipermudah, kemudian jaminannya juga tidak terlalu rumit, kemudian suku bunganya tidak terlalu tinggi. Insya Allah masyarakat mungkin akan mengurangi pinjaman-pinjaman terhadap pinjol itu. Hingga Oktober 2021, penyaluran program KUR di Sumatera Utara mencapai 10,5 triliun rupiah yang diberikan kepada 164.146 debitur. Dari Sumatera Utara, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN mencapai 61,3%. Namun anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah jangan terjebak pada persentase capaian, melainkan harus melihat kondisi real di masyarakat. Realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN mencapai 61,3%. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah jangan terjebak pada persentase capaian, melainkan harus melihat kondisi real masyarakat. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, Anies Biarwati mengakui pemerintah melalui kementerian lembaga telah memberikan berbagai stimulus sebagai upaya memulihkan perekonomian nasional. Namun, kondisi real di masyarakat lebih utama, termasuk mengangkat daya beli masyarakat yang masih rendah.
indikator atau kinerja itu jangan hanya dilihat dari sisi ini udah tercapai, ini tercapai gitu. Kemudian kita merasa aman bahwa kinerja ekonomi kita baik. Lihat di lapangannya, kita harus punya hati untuk melihat bagaimana reaksi di lapangan. Kenyataannya bagaimana? Kan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Said meminta perbankan menggenjot penyaluran KUR secara nasional, termasuk di Sulawesi Selatan. Penyaluran KUR harus didorong secara cepat di tengah situasi yang kondusif seperti sekarang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Saya tadi meminta kepada perbankan Bank Indonesia supaya plafon KUR ini ditambah di Sulawesi Selatan ini. Karena serapannya cukup bagus, pertumbuhan ekonominya bahkan melebihi pertumbuhan nasional. Untuk itu perlu kita dorong terus, ya. Mumpung situasi COVID ini lagi mereda. Realisasi program PEN tahun 2021 sampai awal November 2021 telah mencapai Rp456,35 triliun. Dari Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memastikan 3 BUMN akan mendapatkan tambahan PMN di tahun 2021. Anggota Komisi 11 DPR RI mengingatkan, tambahan PMN tersebut harus mampu meningkatkan kinerja korporasi dan memberikan manfaat lebih pada bangsa. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Gus Irawan meminta dengan adanya tambahan PMN, BUMN tidak lagi membebani keuangan negara. Kinerja BUMN harus mampu menghasilkan dividen yang lebih baik untuk membantu terus bergeraknya kegiatan perekonomian di dalam negeri. Itu harus benar-benar kita dalamin. Ini kan besar sekali nih PMN di 4-5 tahun terakhir gitu ya. Sementara kontribusi BUMN dalam bentuk dividen tentu saja buat pemilik saham, pemerintah, negara itu kecil gitu. Sementara, anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, pemberian PMN bisa memperkuat struktur permodalan BUMN yang mendorong peningkatan kinerja korporasi dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan leverage BUMN dalam mengerjakan proyek-proyek yang besar. Tetapi kemudian tidak boleh modal itu bukannya malah menguntungkan, tapi kemudian membuat kinerjanya malah makin menurun. 3 BUMN yang mendapatkan tambahan PMN di tahun anggaran 2021 adalah Hutama Karya, Waskita Karya, dan Kereta Api Indonesia yang berasal dari cadangan anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp33 triliun dan saldo anggaran lebih atau SAL Rp20,1 triliun. Vinita dan Akbar, TVR Parlemen melaporkan. Jaringan gas atau Jargas untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas. Komisi 7 meminta pemerintah melakukan pemerataan pembangunan Jargas secara nasional untuk dapat mencapai target pemanfaatan gas bumi sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar memaparkan, angka pemanfaatan Jargas di wilayah regional Tangerang naik secara signifikan. Nasril meminta pembangunan jaringan gas bisa meluas dan mampu mencukupi kebutuhan wilayah pemukiman. Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur gas bumi akan membantu pemerintah mencapai target penggunaan gas sebesar 22% dalam bauran energi pada tahun 2025. Tangerang ini sudah maksimal, yaitu sekitar 72%. Tetapi di daerah-daerah lain ini kan masih terserap sekitar secara nasional 54%. Rakyat harus dapat menikmati jaringan-jaringan gas ini. Nasril Bahar menambahkan, sinergi antara Pertamina dan perusahaan gas negara atau PGN sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur Jargas di seluruh daerah di Indonesia. Nasril berharap kinerja kedua BUMN sektor energi ini semakin meningkat agar Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi. Memberikan kinerja yang akan lebih baik. Kita berharap tumbuhnya PGN ini harus mendapatkan supporting yang lebih baik daripada stand alone dia sebelumnya. Dari Provinsi Banten, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.